Saat Perang Pasifik atau yang dikenal dengan nama Perang Asia Timur Raya yang berlangsung selama 4 tahun, Jepang mengalami beberapa kekalahan dan menuju ambang kehancuran. 7 September 1944, Jenderal Kuniaki Koiso di hadapan parlemen Jepang berjanji untuk memerdekakan Indonesia bila mencapai kemenangan dalam Perang Pasifik. Tujuannya mendapat bantuan Indonesia dalam perang tersebut. Kaum pergerakan nasional menyambut hangat janji kemerdekaan oleh Jenderal Koiso. Anggota Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dilantik oleh Jenderal Kumakichi Harada. Rajiman Weddiodiningrat, tokoh pergerakan nasional, ditunjuk sebagai ketuanya. Tapi, tidak semua petinggi militer Jepang sepakat dengan pelantikan BPUPKI. Misalnya Jenderal Izagaki dan Yuichiro Nagano. Keberatan dua jenderal itu tidak berarti banyak. Mayoritas petinggi militer Jepang tetap mendukung BPUPKI. Sidang BPUPKI dari 29 Mei sampai 1 Juni 1945 pun berjalan mulus. Setelah bersidang 2 kali, kerja BPUPKI berakhir dengan baik, sesuai harapan Jenderal Kumakichi Harada. BPUPKI lalu dibubarkan oleh Jenderal Terauchi Hisaichi, diganti jadi Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) 7 Agustus 1945. 21 nama anggota PPKI diumumkan. Sebagian besar berasal dari BPUPKI. Mereka sudah bersiap sidang pada 16 Agustus 1945. Soekarno, Hatta, dan Rajiman Weddiodiningrat wakil PPKI terbang ke Dalat, Vietnam, 12 Agustus 1945. Di tengah kabar pengeboman Hiroshima dan Nagasaki di Jepang, Jenderal Hisaichi Terauchi, Panglima Angkatan Perang Jepang di Asia Tenggara, menyambut kedatangan mereka. Jenderal Terauchi berkata bahwa PPKI bisa segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Kabar gembira tepat pada hari ulang tahun Hatta. Mereka semua senang, kemerdekaan sudah di depan mata. Sepulang dari Vietnam, sejumlah pemuda dari organisasi Angkatan Pemuda Indonesia API membawa Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok pagi hari 16 Agustus 1945. Dalihnya, situasi Jakarta genting, Bung. Pemuda mendesak Soekarno dan Hatta segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Jepang sudah menyerah, kata para pemuda. Soekarno dan Hatta terkejut, tapi Soekarno enggan memenuhi permintaan para pemuda. Menurut Soekarno dan Hatta, proklamasi kemerdekaan harus melalui rapat PPKI. Pemuda akhirnya memulangkan mereka ke Jakarta sore harinya. Sepulang dari Rengas Dengklok, Soekarno dan Hatta hendak bersidang dengan PPKI di Hotel Das Indies, Jakarta, tapi Jepang melarangnya. Perubahan situasi mengarahkan rapat persiapan kemerdekaan ke rumah Laksamana Maeda, perwira Angkatan Laut Jepang. Di tempat inilah dalam sebuah ruangan, Soekarno, Hatta, dan Ahmad Subarjo merumuskan naskah proklamasi kemerdekaan tanpa gangguan dari Jepang. Soekarno lalu membacakannya ke anggota PPKI dan pemuda di serambi rumah. Naskah yang singkat, tapi semua sepakat dengan isinya. Kemerdekaan bukan lagi impian. Hari bersejarah itu tiba. Soekarno membacakan naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia ke banyak orang di rumahnya, di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Tokoh-tokoh pergerakan nasional dan rakyat biasa membaur, mendengarkan pembacaan itu dengan hikmat. Setelah itu, bendera merah putih jahitan Fatmawati, istri Soekarno, dinaikkan perlahan, diiringi lagu Indonesia Raya. Penghormatan pun diberikan. 17 Agustus 1945, Indonesia akhirnya merdeka. Ini bukanlah pemberian, melainkan hasil perjuangan dari seluruh rakyat Indonesia. Proklamasi kemerdekaan mengantar bangsa Indonesia bergelut dengan cerita baru. Jepang memang telah terjungkir, tapi pengaruhnya belum berakhir. Ini dialami oleh fotografer Mendur bersaudara dalam merekam dan menyebar proklamasi. Jepang menghancurkan kamera Alex Mendur, sang kakak. Karena itu, Franz, sang adik, mengubur negatif fotonya di halaman kantor Surat Kabar Asia Raya demi selamatkan bukti-bukti proklamasi. Di tempat lain, pewarta berhasil mengabarkan proklamasi lewat media cetak, juga melalui siaran radio dengan menggunakan beragam bahasa daerah. Di desa-desa, pemuda Republik berperan meneruskan kabar proklamasi.
Mereka berkeliling dan berteriak, "Jepang menyerah, Indonesia merdeka!" Akhirnya, tiap orang menjadi saksi Indonesia telah merdeka. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan, kekuasaan, dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa menghantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Mengawali sambutan ini, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa. Karena di pagi yang bersejarah ini, kita dapat memperingati hari ulang tahun ke-75 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia yang tahun ini mengusung tema Indonesia Maju. Indonesia Maju adalah sebuah representasi dari Pancasila sebagai pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebuah simbolisasi dari Indonesia yang mampu untuk memperkokoh kedaulatan, persatuan dan kesatuan Indonesia. Makna kemerdekaan saat ini bukan hanya sebagai kata. Kemerdekaan adalah kesempatan. Kesempatan untuk bermimpi hingga jadi nyata dan kesempatan untuk berkarya tanpa batas. Sekarang saatnya kita fokus kepada hal-hal yang benar-benar penting dalam menyatukan keberagaman melalui kolaborasi untuk memperkenalkan jati diri bangsa Indonesia. Indonesia sebagai negara yang mampu memperkokoh kedaulatan, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Indonesia Maju menyatakan arti dari kesetaraan dan pertumbuhan ekonomi untuk rakyat Indonesia dan progres nyata dalam bekerja untuk mempersembahkan hasil yang terbaik kepada semua rakyat Indonesia. Dalam situasi pandemi COVID-19 yang melanda seluruh dunia, marilah kita selalu bercermin, memandang sejarah, dan mengapresiasi perjalanan panjang para pejuang yang telah membawa kita kepada keadaan sekarang ini. Dengan memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ini, saya berharap para pendidik, tenaga kependidikan, dan anak-anak murid SD, SMP, dan SMA Kristen Pelita Kasih lebih meningkatkan jiwa patriotisme dan nasionalisme kepada tanah air tercinta dan lebih meningkatkan semangat untuk lebih giat dan rajin belajar walaupun di tengah proses pembelajaran jarak jauh saat ini. Hendaknya kita tidak mengurangi semangat kita semua untuk mengajar dan belajar. Harapan besar kami, para pendidik, kalian, anak-anak kami, murid-murid kami akan menjadi generasi yang membuat negara tercinta kita ini bangga dan berjaya, serta membawa Indonesia menjadi negara maju. Indonesia maju bisa terjadi jika anak-anak mudanya terdidik dan menggunakan keterdidikannya untuk mendorong kemajuan bangsa. Torehlah sejarah di Republik yang kita cintai ini. Buat guru-guru, mengajarlah dengan sepenuh hati, dan bagi murid-murid, peserta didik, anak-anakku yang saya kasihi dan saya banggakan, belajarlah dengan keras, tuntas, dan sepenuh hati. Semua ini dimulai saat ini. Kalianlah pemilik masa depan. Tempahlah kepribadianmu. Kembangkan prestasimu. Jalin persahabatan dengan teman-temanmu. Dan hormatilah orang tua serta gurumu. Jadikanlah mereka sebagai suluh hidupmu. Bersiaplah sekarang. Bawalah Indonesia menjadi bangsa yang menuju puncak kejayaan tertinggi. Jadilah generasi yang lebih dari pemenang. Tuhan memberkati kita semua. Merdeka. Ya Tuhan yang Maha Pengasih, kami bersyukur kepadamu karena pada hari ini kami dapat merayakan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75 sebagai ungkapan rasa syukur yang tiada terhingga atas segala hikmat yang tak terbilang banyaknya yang telah Engkau berikan kepada bangsa Indonesia. Ya Tuhan yang Maha Agung,
Kami mohon kepadamu, kiranya peringatan proklamasi kemerdekaan ini dapat semakin mengobarkan semangat persatuan bangsa, agar kami lebih menyatukan hati kami sebagai bangsa Indonesia, sebagai penerus pelanjut pembangunan mewujudkan Indonesia yang aman dan damai, kuat dan maju, serta adil dan sejahtera. Kami berdoa buat Yayasan Pendidikan Kristen Anugerah Kasih dan sekolah kami SMA Kristen Pelita Kasih agar semakin hari semakin tumbuh dan berkembang dan meraih prestasi sebagai sekolah unggulan di Kota Makassar. Ya Tuhan, berikan kepada kami kekuatan iman untuk menegakkan kebenaran, anugerahkan kepada kami keteguhan hati untuk menjunjung tinggi keadilan. Tanamkan dalam diri kami kearifan dalam berpikir, kecermatan dalam bertindak, serta kejujuran dalam melaksanakan tugas dan kewajiban. Jauhkanlah dari segala bentuk permusuhan dan perpecahan, agar kami dapat mengisi kemerdekaan ini sesuai dengan cita-cita bangsa kami. Ya Tuhan yang Maha Pengampun, ampunilah segala dosa kami, dosa seluruh pahlawan dan pendahulu kami. Tempatkanlah mereka bersama dengan orang-orang yang menegakkan kejujuran dan orang-orang saleh yang Engkau cintai. Ya Tuhan yang Maha Pemurah, inilah doa dan ucapan syukur kami yang kami naikkan kepada Bapa di surga. Amin. Merdeka itu bebas, tapi harus bertanggung jawab. Kemerdekaan itu dimaknai sebagai kebebasan dalam berpikir dan berinteraksi.
Merdeka itu kemandirian. Menurut saya, kemerdekaan adalah sebuah makna yang sangat luar biasa. Kemerdekaan adalah kesempatan, dan kesempatan untuk meraih mimpi hingga menjadi nyata, dan kesempatan untuk mendapatkan sesuatu tanpa batas. Merdeka adalah kita bebas berinovasi. Shalom, selamat pagi. Makna kemerdekaan menurut saya adalah sesuatu yang bisa kita kerjakan secara bebas, tetapi kebebasan itu harus bertanggung jawab. Kita bertanggung jawab terhadap kebebasan yang kita sudah miliki sekarang ini untuk dapat melakukan hal yang terbaik. Selamat memperingati Hari Kemerdekaan RI yang ke-75. Tuhan Yesus memberkati Indonesia. Merdeka itu bebas berkreasi dan menghargai hasil karya bangsanya. Merdeka! Kemerdekaan bagi saya adalah kesempatan untuk berkarya, kesempatan untuk bermimpi. 1000 orang tua hanya dapat bermimpi, namun 1 orang pemuda dapat mengubah dunia. Merdeka! Merdeka adalah lepas dari segala ikatan. Mari berkarya mengisi kemerdekaan. Kemerdekaan itu adalah terbebas dari penjajahan. Oleh karena itu kita jangan menjajah lagi orang lain.